Pengiriman bahan bakar seperti minyak mentah, gas dan produk petroleum memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan maritim global. Kapasitas armada kapal tanker dunia yang mengangkut bahan bakar fosil telah meningkat 85% dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data dari United Nations Conference on Trade and Development pada tahun 2020 sekitar 80% dari total perdagangan dunia dilakukan melalui transportasi laut, dan sekitar 10 miliar ton bahan bakar fosil diangkut melalui kapal-kapal pengangkut. Sebagian besar kapal dan pesawat terbang menggunakan bahan bakar fosil untuk menggerakkan mesin mereka. Namun mayoritas lokasi dari cadangan gas dan minyak terletak jauh dari area konsumen, sehingga solusi membangun jalur pipa sangat mahal dan tidak praktis. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan konsep pipa virtual yang memungkinkan pengguna yang tidak terhubung ke jaringan untuk dapat memanfaatkan gas alam. Melalui kondensasi gas alam dapat didinginkan menjadi cairan untuk mengurangi volume dan membuatnya lebih mudah serta aman untuk disimpan dan dikirim ke luar negeri. Liquefied Natural Gas atau LNG adalah gas alam yang dikondensasikan menjadi cairan dengan cara diproses di fasilitas LNG plant. Proses ini melibatkan penurunan suhu gas alam hingga mencapai suhu sangat rendah, sekitar minus 162 derajat Celcius atau lebih rendah dari tekanan tertentu, sehingga membuat gas alam berubah wujud menjadi cairan. Volume gas alam dalam keadaan cair jauh lebih kecil dibanding dengan gas alam dalam keadaan gas, sehingga memudahkan transportasi dan penyimpanan. 1 kubik volume LNG setara dengan 600 kubik volume dalam keadaan gas pada kondisi standar. Ini memungkinkan transportasi yang efisien melalui kapal. LNG juga sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif di kapal laut dan truk yang membutuhkan bahan bakar dengan kepadatan energi yang tinggi dan mudah diangkut. Dengan temperatur LNG yang sangat rendah, transportasi melalui laut memerlukan teknologi canggih, seperti menggunakan tangki yang terbuat dari bahan yang dirancang untuk menahan terhadap suhu ultra rendah, seperti nikel, baja tahan karat dengan paduan aluminium dengan lapisan luar yang dilapisi dengan isolasi panas yang tebal. Meski begitu bagian dari kargo tetap terpengaruh oleh suhu luar dan secara alami menguap selama proses pengiriman. Gas yang menguap dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kapal. Kapal LNG juga dilengkapi dengan perangkat emergency shutdown untuk mencegah insiden selama proses handling serta turbin yang dapat dijalankan menggunakan gas yang teruapkan. Karena sifat gas yang sangat berbahaya, latihan pemadaman kebakaran mingguan dan latihan emergensi lainnya sangat penting bagi kru di atas kapal. Pemuatan dan pemindahan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas di tepi pantai. Pelabuhan muat dilengkapi dengan fasilitas untuk mengkondensasikan gas sebelum dimuat, sementara terminal penerima memiliki fasilitas untuk merubah LNG menjadi gas. Metode transportasi laut yang cukup canggih adalah floating transfer terminal. Dalam metode ini,
sebuah tongkang akan berpindah-pindah dari dan ke kapal LNG yang bersandar hingga jarak sekitar 8.000 meter di lepas pantai. Sistem pemegang selang hibrida yang memungkinkan koneksi yang aman dengan kapal LNG menggunakan tongkang sebagai pondasi untuk transfer. Pertama, LNG dipindahkan dari tongkang menggunakan LNG floating hose atau selang apung LNG, melalui pipa fleksibel transfer yang terhubung antara kapal LNG atau floating storage unit dengan tongkang. Setelah kapal terisi dengan LNG, kapal dapat berlayar ke pelabuhan atau terminal LNG untuk bongkar muat. Proses ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan bongkar muat LNG. Penggunaan proses floating transfer terminal dengan jenis tongkang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengiriman dan distribusi LNG. Dalam beberapa kasus, LNG juga dapat ditransfer dari suatu kapal ke kapal lain dalam proses yang disebut bunkering LNG, dengan kata lain menyuplai bahan bakar untuk kebutuhan kapal lain. Keuntungan menggunakan LNG adalah pengurangan polusi yang signifikan dibanding dengan jenis bahan bakar fosil lainnya, seperti diesel dan bensin. Bunkering LNG juga dapat dilakukan di pelabuhan maupun di laut. Ketika melakukan transfer antar kapal, kedua kapal berlayar secara lambat sebelum terhubung satu sama lain. Satu kapal bertumpu pada jangkar sedangkan kapal yang lain mendekat sendiri atau dibantu dengan kapal tunda. Lalu kedua kapal saling mengirimkan messenger line satu sama lain sambil menjaga jarak konstan atau pendekatan secara bertahap. Selang bahan bakar kemudian dihubungkan dan seluruh operasi diawasi dalam kapal. Selama transfer LNG harus ada pemantauan yang ketat terhadap suhu, tekanan dan debit LNG yang ditransfer. Selain itu juga harus memastikan lingkungan di sekitar kapal harus aman. Selain menggunakan kapal LNG, LNG juga dapat didistribusikan langsung dari train pengkondensasian melalui truk dengan menggunakan kontainer isokriogenik. Kontainer isokriogenik ditempatkan di atas truk dan dipindahkan ke regasification station, di mana LNG disimpan dan diuapkan untuk digunakan. Setelah dimuat ke dalam kontainer, LNG akan melakukan perjalanan ke pelabuhan keberangkatan, di mana kontainer dimuat ke kapal pengiriman dengan bantuan alat angkat berat. Kontainer dipasang dengan hati-hati ke dalam braket besi untuk menjaga kestabilan selama pelayaran. Setelah pemeriksaan oleh kru kapal, kapal berlayar menuju pelabuhan tujuan akhirnya. Setibanya di pelabuhan tujuan, kontainer-kontainer tersebut dibongkar dan diangkut menggunakan truk trailer. LNG kemudian dibongkar di pabrik dan didistribusikan melalui sistem pemipaan.